Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea Amelia Pratama dengan NIM 10224007. Di sini aku mau sedikit menyampaikan materi untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalila Fitria SEMM. Pernah nggak sih kalian perhatiin kalau ada hal yang ternyata bergerak bersama? Misalnya, semakin tinggi nilai seseorang, biasanya nilainya akan naik. Atau ketika lingkungan kerja mungkin penuh konflik, kinerja jadi turun. Kenapa dua hal itu bisa saling berkaitan? Yuk ikutin aku kita bahas satu konsep penting dalam statistik yang disebut korelasi. Apa sih itu korelasi? Korelasi adalah alat statistik untuk melihat seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Kalau satu variabel berubah, apakah variabel lainnya ikut berubah? Itu yang kita akan periksa. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Satu arah. Contohnya, semakin rajin kita belajar, maka semakin tinggi juga nilai yang akan kita dapatkan. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu berlawanan arah. Contohnya, semakin tinggi konflik di tempat kerja, semakin turun kinerja karyawan. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Contohnya, seperti ukuran sepatu dengan nilai matematika, tentu saja nggak ada hubungannya. Koefisien korelasi. Kekuatan hubungan diukur dengan angka pertama, koefisien korelasi, atau disebut dengan R, dengan rentang -1 sampai dengan +1. +1 yaitu hubungan positif yang sempurna, -1 yaitu hubungan negatif yang sempurna, sedangkan 0 tidak ada hubungannya. Semakin mendekati +1 atau -1, semakin kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Ada dua metode utama. Yang pertama adalah persen. Untuk data interval atau rasio, data lebih banyak, distribusinya juga normal. Yang kedua ada Spearman, untuk data original berupa ranking. Dan datanya sedikit, juga kontribusinya tidak normal. Aku mau kasih contoh singkat, yaitu contoh pertama yaitu person, sederhana. Misal, data 3 pegawai tentang kemampuan X dan kinerja Y, yaitu pegawai A, X-nya sama dengan 80 dan Y-nya adalah 82. Sedangkan pegawai B, X-nya 70 dan Y-nya adalah 75. Pegawai C, X-nya 90 dan Y-nya adalah 92. Ketika kemampuan naik, kinerja juga ikut naik. Hasil perhitungan R jika dihitung mendekati +1 sama dengan korelasi positif yang sangat kuat. Yang kedua, contoh Spearman, ranking kepemimpinan dan budaya organisasi. Jika seseorang mendapat ranking tinggi pada kepemimpinan dan juga tinggi pada budaya organisasi, maka korelasinya adalah positif. Jadi, korelasi membantu kita melihat apakah dua variabel saling berhubungan dan seberapa kuat hubungan itu tanpa menyimpulkan siapa penyebab dan akibat. Dengan memahami korelasi, kita bisa membaca data dengan lebih cerdas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.